Pertama, terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Saya Dewi Apya Chandra dari kelas 1 BUPA NPM 2051012. 2 hari yang lalu, saya mengikuti kegiatan Hari Kartina di Wihara Graha Buddha Manggala, Batam. Seperti yang kita ketahui, Hari Kartina merupakan salah satu perayaan dalam agama Buddha. Hari Kartina biasanya dirayakan pada bulan Oktober sampai November. Hari Kartina atau yang biasa disebut Kartina Dana merupakan ungkapan rasa terima kasih para umat Buddha kepada para biku sangha yang telah menjalankan masa wasa. Masa wasa adalah para biku yang menetap di suatu tempat seperti wihara, hutan, dan tempat spiritual lainnya. Pada masa wasa, para biku biasanya akan melatih diri dan memberikan dharma kepada para umat Buddha yang berada di tempat ia tinggal. Pada masa wasa, biasanya para biku menetap selama 3 bulan. Hari Kartina juga merupakan salah satu kesempatan bagi umat Buddha untuk menimbun kebajikan pada kehidupan sekarang. Karena berdana yang diberikan kepada sangha pada waktu bulan Kartina sangat tinggi nilainya dan merupakan benih kebajikan pada ladang yang subur. Biasanya para umat Buddha yang ingin berdana kepada sangha akan mendanakan 4 pokok kebutuhan sangha, yaitu tempat tinggal, pakaian, obat-obatan, dan makanan. Saya akan membacakan manfaat berdana dari Biku Sikananda di dalam bukunya yang berjudul Dana. Yang pertama, panjang umur, kecantikan, kebahagiaan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Yang kedua, disukai dan dikagumi banyak orang. Ketiga, menaklukkan sifat kikir. Yang keempat, mempererat persahabatan. Yang kelima, terlahir di alam dewa, tapi bila terlahir di alam manusia, akan terlahir di keluarga kaya. Yang keenam, mendapatkan anak, pasangan hidup, asisten, dan bawahan yang patuh dan penuh pengertian. Yang ketujuh, mengikis keserakahan atau loba, dan kebencian atau amarah dosa. Lalu saya akan membacakan cara berdana yang baik dalam agama Buddha. Terdapat di dalam Arigutana Nikaya 4, 243. Ada 8 macam cara dana yang baik, yaitu 1. Sucim deti, berdana barang yang bersih. Barang yang diberikan benar-benar diperoleh dengan cara yang benar sesuai dengan dharma. Jadi bukan barang yang diperoleh dengan cara yang salah. 2. Panitam deti, berdana barang yang terbaik. Barang yang diberikan adalah merupakan yang terbaik atau terpilih dari yang dimiliki. Jadi mungkin saja bagi seorang miskin, sekepal nasi merupakan yang terbaik dari yang dimilikinya. Yang ketiga, kalena deti, berdana barang tepat pada waktunya. Seperti menanam bibit, subur tidaknya juga tergantung pada musim yang tepat. Demikian juga pemberian barang atau dana makanan harus tepat pada waktunya, di mana barang itu dibutuhkan. Misalnya pemberian makanan kepada biku atau samanera tepat diberikan pada waktu pindapata atau sebelum lewat tengah hari. Yang keempat, kapiam deti, berdana barang yang layak diberikan. Barang yang diberikan hendaknya dapat bermanfaat bagi yang menerima dan bukan malah membahayakan. Jadi pemberian yang mencelakakan penerimanya tidak disebut sebagai dana. Misalnya pemberian candu, alkohol, dan sebagainya yang menyebabkan penerimanya menjadi mabuk. Yang kelima, wiceya deti, berdana barang secara bijaksana. Dalam memberikan dana, hendaknya dipilih barang yang tepat menerima dan atau penyalurnya. Seperti menanam bibit, kita membutuhkan ladang yang subur. Pemberian dana kepada orang yang silanya kokoh pasti akan berbuah lebih baik daripada orang yang silanya kurang kokoh atau tidak memiliki sila atau kemoralan. Yang keenam, abinham deti,
adalah berdana barang secara tetap atau kontinu. Tidak semua orang dapat berdana dengan jumlah yang besar sekali saja. Maka hendaknya tanpa jemu laksanakanlah dana terus-menerus di mana ada kesempatan sesuai dengan kemampuan. Sang Buddha bersabda, kebajikan yang dilakukan terus-menerus laksana menitiknya air. Lama-lama dapat memenuhi sebuah tempayan. Yang ketujuh, dadam citam pasedati. Berdana barang dengan pikiran tenang dan rela. Ketenangan dan kerelaan merupakan sifat mulia yang menambah harumnya kebajikan. Yang kedelapan, datwa atamano hoti. Berdana barang yang menimbulkan kesenangan batin. Kesenangan dan kebahagiaan ini dapat kita limpahkan dengan merenungkan kepada para leluhur kita. Hal ini bisa dicapai bila mana dalam berdana, batin tidak melekat. Kebahagiaan ini masih terasa bila ingatan itu timbul kembali dalam pikiran. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya akhiri dengan Namo Buddhaya. Terima kasih.